Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdullah Azam, dan sebelum kita memulai presentasi resensi yang akan saya sampaikan setelah ini, saya ingin ice breaking dulu nih teman-teman. Bisa gak? Bisa. Kalau saya sebut selamat pagi, Pagi. yang jawab seperti itu. Oke. Oh iya belum. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, harusnya kalian sudah semangat ya sekarang. Maka dari itu kita lanjut saja ke presentasi yang sudah saya buat mengenai teks presentasi yang berjudul The Lost Realm. Wow. Oke, sekarang kita lanjut saja ke daftar isi pada teks resensi saya. Untuk daftar isinya sendiri, saya akan menyampaikan identitas penulis, lalu identitas buku The Lost Realm buatan Geronimo Stilton, lalu ada isi bukunya, kelebihan, kutipan favorit, dan terakhir ada dokumentasi. Jadi siapa sih Geronimo Stilton itu? Geronimo Stilton itu adalah nama penulis fabel tentang tikus antropomorfik sekaligus pencipta koleksi buku fantasi ringan seperti The Chronicles of the Kingdom of Fantasy. Koleksi buku ini mencakup berbagai turunan populer seperti Thea Stilton, Trivia von Cackleford, dan The Chronicles of the Kingdom of Fantasy. Ceritanya dikenal luas melalui ilustrasi berwarna, gaya tulisan yang unik, serta elemen interaktif yang mengangkat tema persahabatan dan pertanian karena keberhasilannya meningkatkan minat baca anak. Salah satu karya antropomorfik terbitan Scholastic ini telah diadaptasi menjadi serial animasi televisi, termasuk perilisan seri The Island of Dragons pada tahun 2019. Nah, yang menurut saya menjadi keunikan dari Geronimo Stilton ini adalah karakter dari sebuah seri besar, seri Anthropomorphic The Island of Dragons buatan penulis aslinya yang bernama Elizabetha Donna. Elizabetha Donna ingin membuat sebuah karakter yang mendeskripsikan apa yang dia sampaikan melalui sebuah cerita. Jadi dalam buku-bukunya, sebenarnya buku-bukunya itu tuh dibuat sedemikian rupa seperti ditulis oleh seorang tikus ini. Tikus ini bernama Geronimo Stilton. Oke, lanjut saja. Lalu ada identitas karya. Untuk judul bukunya sendiri yaitu The Lost Realm, dan merupakan bagian dari seri The Chronicles of the Kingdom of Fantasy yang pertama, dan genrenya sendiri itu adalah fantasi dan petualangan. Pengarangnya itu adalah Geronimo Stilton. Penerbitnya adalah PT Flex Media Komputindo. Tebal bukunya itu 339 halaman dan merupakan cetakan ketiga bulan Januari tahun 2016. Saya sendiri membeli buku ini di harga 89.100, dan buku ini juga memiliki ilustrator bernama Jacopo Bruno yang menggambar berbagai macam ilustrasi-ilustrasi unik seperti map, bahkan ada komik di dalamnya dan segala macam. Bisa dilanjut. Nah, untuk isinya sendiri, buku ini menceritakan kerajaan Fantasia yang luas dengan segala kemisteriusannya. Lalu cerita berfokus pada konflik dan perseteruan kuasa hitam yang dipimpin oleh Ombroso antara kaum penyihir, peri, dan ras lainnya di bawah naungan kerajaan tersebut. Melalui perjalanan yang penuh ilustrasi, pembaca diajak mengikuti perjuangan karakter-karakter yang memulihkan keseimbangan dunia yang terancam dari kegelapan, sembari mengungkap rahasia-rahasia lama yang terkubur di alam yang hilang. Cerita ini berpusat pada Outdays, seorang peri hutan atau woodland elf yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya saat masih kecil karena keserangan para penyihir jahat. Ia tumbuh besar di negeri peri bintang atau Star Elves bersama saudara angkatnya, Regulus dan Skicha. Konflik dimulai ketika Outdays dan Regulus menemukan sebuah batu permata misterius yang ternyata merupakan kunci menuju Woodland Realm. Gerbang menuju rumah asal Outdays yang telah lama tertutup.
Lalu keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya menuju wilayah tersebut. Di sana mereka mendapatkan bahwa kegelapan telah menguasai negeri itu. Dalam upaya membalikan keseimbangan dunia, Aldeis harus menghadapi masa lalunya sekaligus berjuang bersama para penyintas perasnya yang masih bertahan di bawah bayang-bayang kegelapan. Lalu untuk kelebihan novelnya sendiri, di sini yang pertama itu ada pembangunan dunia. Pembangunan semestanya itu sangat detail dan dengan berbagai kerajaan dan konflik antara ras yang kompleks, serta dengan skala semesta Vandalia Saga, yaitu Vandalia Saga itu adalah seri buku sebelum The Chronicles of Fantasy yang merupakan karya Game of Thrones juga. Saran saya jika ingin membaca buku ini, kalian membaca buku seri Vandalia Saga yang bertotal sebanyak 12 episode. Lalu alurnya sendiri terus mengalir dan sukses bikin membaca penasaran. Untuk visual yang memanjakan mata. Lalu yang kedua ada visual yang memanjakan mata. Bukan sekedar teks, buku ini didukung oleh ilustrasi ikonik Jacopo Bruno berupa sebuah map di setiap babnya yang menunjukkan berbagai macam di mana karakter utama sedang berada dan apa yang ada di sekitarnya. Lalu ditambah juga ada komik yang berisikan 26 halaman yang mengilustrasikan event-event penting yang terjadi di pertengahan atau di klimaks konflik dari cerita ini. Lalu itu termasuk juga dalam bonus konten yang unik dan halaman itu 32 ya. Bisa lanjut. Lalu untuk kutipan favorit sendiri, yaitu kutipan yang berada di halaman 282, yaitu kekuatan yang muncul dari rasa putus asa membuat Om Rosso mampu menusukkan pedangnya sampai nyaris mencapai pangkalnya, dan tubuh kalajengking itu terkoyak seperti selai kain tipis. Cerita makhluk itu menjadi yang terakhir didengar oleh Om Rosso, lalu kegelapan kembali meliputinya. Kenapa saya menganggap kutipan ini tuh sebagai kutipan yang sangat dalam buku ini? Di buku ini, Om Rosso itu bukan semacam antagonis yang bisa disepelekan oleh protagonisnya atau karakter utamanya, di mana Om Rosso itu setiap kali dikasih halangan, diberikan halangan oleh segala macam situasi dari karakter utama dan situasi yang diberikan, situasi seburuk apapun situasinya, seberapa seberapa memprihatinkan situasinya, dia masih bisa terus bangkit dan berjuang kembali untuk mengejar targetnya, untuk menguasai dan menghancurkan negara atau alam yang sudah untuk mempertahankan kegelapan yang ada di alam tersebut, yang disebut The Lost Realm. Ketika tokoh utamanya itu si Aldeis ingin mengembalikan The Lost Realm itu menjadi kerajaan yang sukses, yang seperti sedia kalanya. Bisa dilanjutkan? Lalu untuk rekomendasi sendiri dari saya, buku ini sangat cocok untuk para anak 13 tahun ke atas yang menginginkan novel ilustratif dengan alur berbobot tetapi masih mudah dipahami. Karena pembaca akan terkagum oleh fitur-fitur ilustrasi yang dapat menjembatani mereka dengan kerumitan yang ada pada pembangunan dunia buku ini, beserta pertikaian dan pertemanan yang timbul akibatnya. Lalu di sini ada dokumentasi, di sini saya lagi baca buku. Ini saat saya mengedit dan ini saya foto saya saat sedang membaca bukunya. Oke, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, dari teks presensi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Kalau kesalahan itu jujur dari saya, dan kalau ada kesempurnaan itu dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.